Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang begitu serakah, menipu banyak orang demi kekayaan, hingga akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal? Ini adalah kisah yang akan membuat kita berpikir ulang tentang hidup. Kisah seorang pengusaha kaya raya yang hidup dalam kemewahan hasil menipu banyak orang. Tapi siapa sangka dalam satu malam, semuanya berubah. Bukan hanya hartanya yang lenyap, tapi nyawanya pun hampir melayang. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai. Di sebuah kota yang makmur, hiduplah seorang pengusaha bernama Bagas Santoso. Ia dikenal sebagai orang yang kaya raya, selalu tampil dengan pakaian mewah, mengendarai mobil mahal dan tinggal di rumah yang megah bak istana. Namun, tidak banyak yang tahu bagaimana Bagas mendapatkan kekayaannya. Bagas adalah seorang pengusaha properti, tapi bisnisnya penuh dengan tipu daya. Ia menjual rumah-rumah dengan harga yang sangat tinggi, tapi bahan bangunannya yang murahan. Ia menjanjikan perumahan elit, tetapi fasilitas yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Banyak orang tertipu dan kehilangan tabungan hidup mereka. Itu urusan mereka. Yang penting aku untung, kata Bagas setiap kali ada korban yang mengadu. Ia juga sering memanipulasi dokumen dan menggunakan koneksinya untuk menghindari hukum. Dalam hatinya ia yakin bahwa kekayaan bisa membeli segalanya, termasuk keadilan. Suatu hari, hujan turun sangat deras. Orang-orang mulai khawatir karena air sungai di dekat perumahan yang ia bangun mulai meluap. Sejak saat awal, daerah itu sebenarnya adalah daerah rawan banjir, tapi Bagas demi meraih keuntungan yang besar tetap membangun di sana dan menutupinya dengan janji-janji palsu. Malam itu badai semakin menggila. Hujan turun tanpa henti dan dalam sekejap air mulai masuk ke rumah-rumah. Warga yang tinggal di perumahan Bagas panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri, tapi air datang terlalu cepat. Di rumah mewahnya Bagas masih tetap tenang. Ia berpikir banjir ini sudah sebentar, pasti besoknya surut lagi. Tapi ia salah, air terus naik dan tiba-tiba listrik di seluruh komplek pun padam. Panik mulai menyarapi hatinya. Ia melihat keluar jendela dan yang terlihat hanyalah air sejauh mata memandang. Jalanan telah berubah menjadi sungai deras. Ia mencoba menelepon bantuan, tapi sinyal hilang. Air terus naik dan akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Barang-barang mewahnya mulai terombang-ambing di dalam rumah. Mobil-mobil sport tenggelam satu persatu. Semua kekayaannya perlahan hilang dalam hitungan jam. Bagas mencoba berenang keluar, tapi arus terlalu deras. Ia terseret. Dalam keputusannya, ia berpikir, apakah ini hukuman atas semua yang telah aku lakukan? Ia mencoba berpegangan pada sesuatu, tapi tak ada yang bisa menyelamatkannya. Lalu, sebuah papan kayu melintas di dekatnya. Dengan sekuat tenaga, ia meraihnya dan membiarkan arus membawanya. Ia terdampar di atap sebuah rumah yang hampir tenggelam. Dari sana ia melihat orang-orang yang pernah ia tipu. Mereka berjuang menyelamatkan diri, kehilangan rumah dan harta benda. Mereka sama seperti dirinya saat ini. Saat itu Bagas merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu penyesalan. Tuhan, apakah ini caramu menunjukkan bahwa aku telah salah? Ia terus berdoa, berharap bisa bertahan. Berjam-jam kemudian,
Tim penyelamat datang dan membawanya ke tempat aman. Ia selamat, tapi semua yang ia miliki telah hilang. Bagas bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kepercayaan di masyarakat. Setelah banjir, ia tidak lagi dipandang sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai orang yang telah merugikan banyak orang. Tapi dari situ ia belajar bahwa uang tidak bisa membeli segalanya. Bagas akhirnya sadar dan berusaha menebus kesalahannya. Ia mulai membantu korban banjir dan membangun kembali perumahan yang dulu ia bangun dengan asal-asalan. Kali ini dengan kejujuran dan niat baik. Namun tidak semua orang mau memaafkannya. Beberapa tetap membencinya. Tapi bagi Bagas, ini adalah kesempatan kedua. Ia belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran.